warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galira Kasiwi. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar buku Strategi Ilmu Pembelajaran Sejarah atau SIPS. Nah, kedua buku ini saya gunakan untuk mengerjakan tugas CBR Sejarah Strategi Ilmu Pembelajaran Sejarah. Nah, buku utama dari buku ini adalah Strategi Belajar Mengajar. Jadi di dalam buku ini, di dalam bab 1 ada disebutkan bahwasanya terdiri dari pendahuluan. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik, yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya serta sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran. Nah, ketiga aspek tersebut meliputi intelektual, psikologis, dan biologis, diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Hal itu pula yang menjadi tugas cukup berat bagi guru dan dalam mengelola kelas dengan baik. Keluhan-keluhan guru sering terlontar hanya karena masalah sukarnya mengelola kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Hanya sayangnya pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan, disebabkan pada kondisi tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki datang dengan tiba-tiba. Nah, masalah pengelolaan kelas memang masalah yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru. Semua ini tidak lain guna kepentingan belajar anak didik. Masalah lain yang juga selalu guru gunakan adalah masalah pendekatan. Hampir tidak pernah ditemukan dalam suatu pertemuan seorang guru tidak melakukan pendekatan terhadap semua anak didik. Nah, pada bab 2 buku ini menjelaskan bahwasanya konsep strategi belajar mengajar. Yang pertama itu ada pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi belajar mengajar mempunyai pengertian yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam pewujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut: mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diterapkan. Yang kedua itu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Dan yang ketiga itu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar. Dan yang keempat itu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Nah, dari uraian di atas tergambar bahwa ada 4 masalah pokok yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman buat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama itu, yang B adalah klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama itu ada konsep dasar strategi belajar mengajar. Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal menetapkan spesifikasi dan kualifikasi, menetapkan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masyarakat, dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu ada sasaran kegiatan belajar mengajar. Jadi tujuan instruktur khusus dan tujuan instruktur umum, tujuan kurikuler, tujuan nasional, sampai ke tujuan yang bersifat universal. Persepsi guru atau persepsi anak didik mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap sasaran antara serta sasaran kegiatan. Pada bab 3 buku ini dijelaskan bahwasanya hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaktif edukatif dengan pemanfaatan bahan sebagai mediumnya.
Dalam hakikat belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti persepsi pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam pencapaian tujuan suatu pengajaran. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud. Yang kedua itu ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan pada anak didik. Yang ketiga itu ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dengan dicapai. Nah, pada bab 4 buku ini ada judulnya yaitu berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didiklah yang menggerakkannya. Ketika kegiatan belajar mengajar itu berproses, guru harus dengan ikhlas dan bersikap dan berbuat serta memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan yang arif dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Yang pertama itu ada pendekatan individual. Di kelas ada sekelompok anak didik, mereka duduk di kursi masing-masing. Nah, perbedaan individual anak didik tersebut memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan antara anak didik pada aspek individual ini. Dengan kata lain, setiap individu memiliki karakteristiknya masing-masing. Yaitu ada pendekatan yang kedua itu ada pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu yang diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo socius, yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Yang ketiga itu ada pendekatan bervariasi. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan anak didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan anak didik yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi oleh anak didik tidak selalu sama, terkadang ada perbedaan. Yang keempat itu ada pendekatan edukatif. Adapun yang guru lakukan dalam pendekatan dan dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain seperti dendam, gengsi, ingin diikuti dan sebagainya. Anak didik yang telah melakukan kesalahan, yakni membuat keributan di kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran, misalnya tidak tepat diberikan sanksi hukum dengan cara memukul badannya hingga luka atau cedera. Ini adalah tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan pendekatan yang salah. Dalam pendidikan, guru akan kurang aktif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan, karena hal itu bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik. Yang ada itu juga pendekatan lain, yaitu pendekatan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru bisu yang tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga. Belajar dari pengalaman adalah lebih baik daripada sekadar bicara dan tidak pernah berbuat sama sekali. Nah, ada juga pendekatan keagamaan, pendekatan kebermaknaan, dan pendekatan lainnya. Nah, pada bab 5 buku ini disebutkan bahwasanya kependudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Nah, kedudukan metode dalam belajar mengajar yaitu kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Yang satu itu ada metode sebagai alat motivasi instruksi, dan yang kedua itu ada metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga itu ada metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan ada juga tentang nilai strategis metode, efektivitas penggunaan metode, dan juga pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode, yaitu ada anak didik, ada juga tujuan menggunakan metode, dan fasilitas juga gurunya.
Jadi semua itu telah direncanakan dan telah dipersiapkan. Jadi ada macam-macam metode mengajar, yaitu metode proyek, ada juga metode eksperimen, ada metode tugas resitasi, ada metode diskusi, metode sosiodrama, dan metode demonstrasi, juga metode problem solving. Nah, ada juga banyak metode-metode lainnya seperti metode tanya jawab, metode latihan, dan metode-metode lainnya. Nah, pada bab 6 buku ini dijelaskan bahwasanya ada keberhasilan belajar mengajar. Jadi, pengertian keberhasilan adalah untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil. Tiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya, kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khususnya dapat tercapai. Nah, di sini ada penilaian keberhasilan. Di dalam penilaian keberhasilan ada sebuah tes formatif, tes sumatif, dan tingkat keberhasilan ada 4, yaitu istimewa atau maksimal, baik sekali atau optimal, baik minimal ataupun kurang. Nah, ada program perbaikan di dalam pencapaian keberhasilan, yaitu mengulang pokok bahasan seluruhnya, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama, dan memberikan tugas khusus. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu tujuan. Yang kedua itu ada guru, dan yang ketiga itu ada anak didik. Keempat ada kegiatan pengajaran. Yang kelima ada bahan dan alat evaluasi. Keenam suasana evaluasi. Dan pada saat itu juga berarti ada 6 faktor-faktor keberhasilan. Nah, pada bab 7 buku ini disebutkan bahwasanya penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini ada pengertian media. Jadi pengertian media berasal dari kata media, bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi, belajar atau penyaluran pesan. Nah, bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan sebagai dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Nah, jadi di sini ada media sebagai alat bantu, juga media sebagai sumber belajar, yaitu belajar mengajar adalah suatu proses yang mengelola sumber nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terampil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di kota, di pedesaan, dan di sebagainya. Jadi, media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Nah, ada macam-macam media ya. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media auditif, media visual, media audiovisual, dan dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan gaya liput luas dan serentak, media dengan gaya liput terbatas dan ruang tempat, juga media untuk pengajaran individual. Dan dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam media sederhana dan media kompleks. Nah, pada bab 8 buku ini dijelaskan bahwasanya beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, pada bagian terdahulu telah disinggung bahwa pola umum terjadinya interaksi belajar mengajar adalah terjadinya interaksi antara 3 unsur, yaitu guru, bahan, dan anak didik. Bahan pelajaran yang diperlukan dikuasai oleh guru bukan hanya bahan pokok yang sesuai dengan keahlian, melainkan juga bahan penunjang di luar keahlian. Nah, manfaatkan taktik alat bantu yang acceptable. Bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar.
Bahan yang akan disampaikan oleh guru itu bermacam-macam sifatnya, mulai dari yang mudah, sedang, sampai ke yang sukar. Tinjauan mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung, ada di antara anak didik yang kurang mampu memproses atau mengolah bahan dengan baik, sehingga pengertian pun sukar didapatkan. Nah, pada bab 9 buku ini ada disebutkan bahwasanya pengembangan variasi mengajar. Nah, pada pengembangan variasi mengajar ada tujuan variasi mengajar. Yang pertama itu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Ada memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, mendorong anak didik untuk belajar. Nah, jadi ada prinsip penggunaannya, yaitu dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk setiap jenis variasi, semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan. Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Nah, pada bab 10 buku ini disebutkan ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini pastinya mempunyai pengertian, yaitu pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengelolaan kelas ada berbagai pendekatan, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Ada juga pendekatan elektis atau pluralistik, dan juga ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan dalam hal-hal positif, penanaman disiplin diri, dan juga ada komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, sikap tanggap, memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan, membagi perhatian, dan yang lain-lainnya. Strategi ilmu pembelajaran sejarah yang saya tuangkan di dalam CBR. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.